apa yang harus dipelajari dulu bagi anak muda tentang pendidikan Islam secara general itu sendiri. Apakah salah satu yang sepakat juga bahwa belajar agama itu tidak harus ngaji dulu gitu, atau memang harus ngaji dulu? Ibu adalah madrasah pertama yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi apa ke depannya. Nah itu kalau menurut saya pribadi pendidikan dimulai dari situ. Nah kalau di awalnya baik, maka nanti mau sistemnya seburuk apapun dalam tanda kutip ya, mau sistemnya seburuk apapun, maka anak itu akan bisa membentengi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Qoro'ah, kembali lagi bersama saya Novira. Sebelumnya saya pernah muncul di salah satu episode di YouTube-nya Qoro'ah ini. Waktu itu membahas tentang sosial media bersama Kak Mutiara Aprilia pada waktu itu. Nah, kembali lagi saya kali kedua ada di podcast ini bersama Bang Kamel. Ya. Bang Kamel. Beliau merupakan salah satu tim Qoro'ah yang paling berpengaruh. Waduh, enggak juga berpengaruh. Enggak gitu. Sedikit kontribusi. Sedikit banyak. Dikit ya. Iya. Kali ini ada topik yang menarik. Nah, akan kita spill lah di sini berdua diskusi bareng. Nah, dan akhir-akhir ini itu selalu di medsos lah ya, kalau lihat itu tema dan topik pendidikan itu lagi rame nih sekarang di medsos itu, apalagi semenjak salah satu menteri pendidikan kita kan Profesor Stella selalu mengkritisi gitu sistem pendidikan Indonesia, sistem sumber daya manusia atau anak-anak Gen Z lah pada sekarang gitu, yang katanya masih jauh membutuhkan pendidikan yang layak untuk anak-anak di Indonesia gitu. Nah, dari topik-topik yang berseliweran di medsos itu, kalau aku pribadi meng-highlight pendidikannya emang penting ya. Apalagi untuk generasi yang masih sekarang masuk ke gen beta nanti. Asik. Apa tuh beta? Tahun 2005 udah ada beta. Iya, ada gen beta. Udah gen beta. 2024 tuh akhir gen alpha. Udah tua kita ya. Aduh. Gitu, jadi masa depan masih jauh gitu. Pendidikan untuk pendidikan lebih cerah. Nah, menurut Bang Kamil sendiri gitu, berarti kan poin pendidikan ini penting gitu. Kalau kita kaitkan dengan Islam, di Islam pun juga sudah berkali-kali membahas ya manusia tuh harus belajar, artinya sama poinnya dengan pendidikan. Nah, kalau menurut Bang Kamil, makna pendidikan dalam Islam itu berat nih. Udah masuk kita nih ya. Kayaknya santai-santai dulu. Tadi aja deh. Mungkin entah pengalaman dari Bang Kamil sendiri tentang pendidikan kayak makna pendidikan menurut Bang Kamil itu gimana sih? Iya sih. Kalau saya pribadi sebenarnya pendidikan tuh pasti penting. Kita semua menganggap pendidikan itu penting, dan paling saya mau cerita aja sih, lebih ke saya pribadi dididik oleh orang tua yang tidak keras gitu, oleh orang tua yang lembut, yang lemah lembut, yang mendidik dengan hati lah. Cuman kadangkala yang namanya pendidikan itu ada plus minusnya. Ketika nanti dilembutkan, kalau sekarang kan ada istilah baru, pernah dengar gentle parenting? Wah iya. Nah itu kan juga pendidikan yang salah satu yang berpengaruh di kehidupan kita itu kan pendidikan waktu masih anak-anak kan. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan sebenarnya jauh tarik ke belakang. Sebelum kita ngomongin sistem di Indonesia, sebelum kita ngomongin pendidikan di sekolah dan lain-lain, jauh tarik ke belakang. Kalau menurut saya pribadi, jauh ditarik ke belakang, perlu kita bahas adalah pendidikan waktu masih anak-anak masih kecil. Jadi jauh ke parenting sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi melihat pendidikan itu
start awalnya itu dari pendidikan di rumah gitu. Maka ada satu istilah bahwa orang tua adalah madrasah pertama. Betul. Ibu adalah madrasah pertama yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi apa ke depannya. Nah, itu kalau menurut saya pribadi pendidikan dimulai dari situ. Nah, kalau di awalnya baik, maka nanti mau sistemnya seburuk apapun dalam tanda kutip ya, mau sistemnya seburuk apapun, maka anak itu akan bisa membentengi dirinya. Oh, bisa memfilter apa-apa yang buruk di kemudian hari di sekolah, di kampus, di kuliah, itu akan bisa difilter kalau menurut saya pribadi, karena landasan di awal sudah baik gitu. Nah, tapi kalau memang udah didukung dengan sistem yang baik, yang bagus dan lain-lain, itu pasti akan sangat mensupport. Tapi tidak semua anak mendapatkan akses dan tanda kutip mendapatkan orang tua yang baik yang dalam hal itu. Jadi itu yang menjadi PR kita bersama sebenarnya untuk sama-sama membangun sistem yang baik gitu. Kalau menurut saya sendiri, apa makna pendidikan? Makna pendidikan, makna balik lagi ya sama seperti Bang Kamil. Kalau ditarik ke belakang pada masa kecil gitu ya, saya tuh kok saya tiba-tiba aku tiba-tiba formal ya. Dulu aku kalau waktu kecil itu selalu didikte mungkin dalam artian bertolak belakang kita ya. Bertolak belakang didikte. Jadi kalau misalnya kayak melakukan sesuatu ya orang tua tuh udah kayak ngasih clue gitu. Jadi kamu tuh harus begini. Udah ngasih ekspektasi ya. Dengan ngasih step-stepnya gitu. Dan kita harus mengikuti step-step itu gitu. Nah tapi di balik orang tua ngasih tahu langkah-langkah itu tuh kita juga harus mikir gitu, bagaimana melakukan yang step pertama, bagaimana melakukan step kedua, bagaimana melakukan step ketiga. Nah dari didikan itu tuh kalau aku menilai, kita tuh harus kayak mikir dulu dan harus berani bertanya gitu. Nah itu didikan yang baru dirasakan. Iya, dirasakan dan baru ngeh, ini nih ternyata mengajarkanku untuk berpikir, dan itu baru ngehnya waktu SMA. Jadi dari kecil, dari SD, SMP tuh aneh tuh, kayak kadang tuh kayak risih gitu, kenapa sih harus didikte gitu kan? Padahal kan punya bisa jalan sendiri gitu. Egonya anak kecil lah ya. Iya, kita berarti bertolak belakang ya. Kalau saya itu dulu ya itu benar-benar gentle lah. Jadi nggak pernah diekspektasikan harus harus jadi seperti apa. Saya diberikan keleluasaan untuk katakanlah main apa segala macam, tidak begitu dibatasi lah. Tapi kalau untuk yang kayak pulang malam sampai tengah malam sih ya pasti. Tapi tidak diekspektasikan itu, kamu harus juara 1, kamu harus sekolahnya harus ranking, harus naik kelas, segala macam, itu nggak ada. Bahkan jalan aja gitu. Kalau saya pernah nanya, kalau nggak salah waktu kecil gitu, kalau saya nggak naik kelas gimana gitu, ya udah gitu, ngapain, nggak perlu pusing gitu kan, ya tinggal ngulang kan cuman setahun gitu, masih anak-anak juga. Cuman kalau melihat dari cerita Sally tadi, impactnya adalah yang saya rasakan kurangnya critical thinking itu tadi, karena merasa ya hidup itu ngalir aja gitu. Betul. Jadi nggak ada ekspektasi yang perlu dikejar, nggak ada beban yang harus benar-benar di pressure. Itu yang jadikan saya agak lambat untuk dalam memahami, seharusnya saya bisa berpikir kritis terhadap satu isu. Cuman memang agak lama. Cuman dengan kondisi yang alhamdulillah keluarga yang sederhana dan lembut, ditekan juga dengan keadaan kondisi ekonomi, menjadikan saya juga dari SMA, dari SMK itu udah mulai bekerja. Nah, di situ yang saya rasakan, critical thinking itu penting dalam pendidikan itu.
yang menjadi kunci itu bukan hafalan di sekolah, karena hafalan di sekolah itu kita ngafalin A B C, ada titik di mana kita udah nggak perlu itu. Tapi yang paling penting kalau menurut saya pribadi, yang paling penting ketika kita melihat satu isu, kita bisa berpikir kritis terhadap isu tersebut. Mau itu dari pendidikan, entah itu nanti di pekerjaan juga kan kita sama-sama ngebangin Quran. Saya berpikir bahwa ketika dapat satu isu ya critical thinking itu sangat amat membantu, karena dengan itu kita bisa problem solving di situ, kita bisa banyak hal lah yang kita bisa lakukan gitu. Di isu pendidikan kalau saya mau tarik ke belakang, balik dari pengalaman perjalanan hidup di awal sebenarnya. Jadi itu yang tidak bisa direplicate dengan sistem-sistem yang bagaimanapun gitu. Kayak memang kalau dari yang cerita-cerita tadi itu, cerita kita berdua, ya kalau kita tarik kesimpulan, pendidikan itu tidak hanya selalu kita menerima ilmu gitu, tapi gimana caranya kita memproses hingga memahami si ilmu tersebut gitu. Jadi lah maksudnya ada critical thinking, ada bisa problem solving, terus menciptakan ide, inovasi dan sebagainya, itu dengan hanya kita berpendidikan. Benar. Nah, dengan situasi sekarang, dengan era sekarang gitu, semua kan harus serba cepat. Apa hustle culture gitu kan? Hustle banget nih gitu ya. Yeah. Terus teknologi, AI sekarang kan udah bagian dari bagian dari hidup lah. Iya, bagian dari hidup lah. Sehari-hari itu kita udah mengakses itu tiap hari gitu. Nah, kalau misalkan teknologi ini menurut Abang gitu, kalau kita terapkan di pendidikan gitu, tapi memang udah ada sih pendidikan digital sejak era COVID-19 kemarin gitu ya. Itu era transformasi tercepat menurut kita. Tercepat dan terbesar secara global. Meskipun mulai dari Zoom meeting, video call gitu kan. Tapi dari segala perubahan era lah gitu, menurut Abang sama juga menggeluti edukasi teknologi berbasis Quran gitu ya. Menurut Abang sendiri gitu, apa tantangan dari itu sendiri gitu, teknologi dan pendidikan Islam. Teknologi, pendidikan Islam. Kita satu-satu dulu. Kalau teknologi, saya secara pribadi udah terjun di dunia teknologi udah lama, karena saya memang minat dari SD SMP itu memang minat udah teknologi gitu. Karena waktu itu internet udah mulai ada, kemudian smartphone udah mulai menjadi hal yang biasa. Jadi by the way saya Gen Z. Saya juga. Aduh, Gen Z awal kali ya, atau milenial akhir. Itu antara dua itulah. Jadi di zaman itu kita kecil itu kan transisi teknologi lumayan cepat gitu. Internet mulai tersedia secara masif dan itu kita alhamdulillah saya minat di situ. Saya minat di situ, mulai mengenal teknologi, komputer apa segala macam, sampai pada titik saya sekolahnya itu SMK itu di jurusan komputer, rekayasa perangkat lunak, lebih ke software engineer. Nah, melihat teknologi yang begitu pesatnya, pada saat itu saya berpikir, oh ini kedepannya pasti akan ada. Nggak cuman hanya di teknologi doang gitu, pasti akan diadaptasi ke pendidikan, akan diadaptasi ke pertanian, banyak hal lah. Maka dari itu mulai SMK itu udah mulai minat gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana menghadapi tantangan di dunia teknologi. Saya rasa sebelum kita lihat itu tantangan, kita harus lihat potensi itu dulu. Jadi mungkin akan ada tantangan, tapi potensinya yang dibalik tantangan itu jauh lebih besar gitu, karena banyak sekali
teknologi yang bisa kita kombinasikan dengan pendidikan yang pada akhirnya itu membantu proses pendidikan itu sendiri, sehingga yang terjadi bukanlah penghambatan dari dunia pendidikan itu, tapi akselerasi dari pendidikan itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi tadi. Karena dengan zaman yang tadi serba cepat, serba instan, jadi kenapa kita tidak dapatkan itu di pendidikan juga gitu. Betul. Nah itu kalau menurut saya pribadi potensi yang bisa kita gali sebenarnya, karena teknologi ini luas, pisau bermata dua, jadi bisa digunakan untuk kejahatan, tapi betul. di satu sisi bisa juga digunakan dalam kebaikan. Jadi ya itu tantangan sekaligus potensi yang bisa kita gunakan gitu. Tergantung niat ya. Kalau niatnya mau jahat ya jahat. Nah, kalau niatnya baik ya baik gitu. Ya, nah itu. Nah cuman satu hal yang saya lihat selama di dunia teknologi, teknologi itu pada akhirnya kembali itu menjadi alat sebenarnya, bukan sesuatu yang mentransformasi. Akan mentransformasi, tapi bukan sesuatu yang akan menggantikan pendidikan. Kalau menurut saya, karena bagaimanapun pendidikan itu akan tetap penting, tetap akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Tapi alat apa yang digunakan, ya salah satunya teknologi, teknologi informasi, mau itu AI apapun itu teknologinya nantinya ke depannya. Yang saya lihat pendidikan ya memang teknologi ya memang sebuah alat gitu. Jadi bagaimana kita driven alat tersebut untuk mencapai goals kita di pendidikan. Tapi ya aku juga percaya sih dari smartphone menjamur di Indonesia, gadget menjamur di Indonesia, itu kan selalu ada narasi-narasi negatif gitu. Kalau ini tuh buat anak jadi malas, bahkan orang dewasa pun jadi yang dulunya sangat produktif, jadinya ikutan malas gitu. Scroll. Betul, scroll. Ngopi sekarang scroll gitu ataupun kan. main game. Gitu kan. Nah, tapi satu narasi yang memang sampai saat ini aku percaya adalah teknologi itu tidak menggantikan, tapi teknologi itu ya perannya adalah membantu aktivitas manusia. Teknologi itu diciptakan tuh ya memang tujuan awalnya mempermudah manusia beraktivitas. Itu yang saya percaya sampai sekarang. Sepakat. Karena jadi tapi belakangan ke belakang sejak ada AI gitu kan, banyak jadinya narasi negatifnya semakin tajam bahwa AI ini bisa menggantikan manusia gitu. Tapi kalau yang aku percaya ya AI itu tetap sama perannya seperti visi teknologi yang udah lalu-lalu, ya AI itu membantu manusia gitu, dalam tanda kutip jadi teman baiknya manusia dalam beraktivitas. Benar. Sepakat. Tapi ngomongin AI ini, jadi kan kita di dunia pendidikan ya, pendidikan AI sekarang tuh lekat. Bahkan kalau kita lihat kan udah ada zaman masuk ke era bukan generatif AI, tapi ChatGPT, Gemini dan lain-lain, yang sebenarnya sedikit banyak mempengaruhi dunia pendidikan. Yang saya lihat pribadi, karena anak-anak sekolah, anak-anak kuliah ngerjain tugas sudah ChatGPT, Gemini, buatkan saya. Jadi kalau saya ngelihat ketika itu sudah menjadi itu menjadi alat untuk membantu, tapi di satu sisi manusia juga butuh kemampuan berpikir yang kritis, butuh kemampuan berpikir yang kreatif, yang dengan adanya yang tadi itu AI, ChatGPT dan lain-lain menjadikan kemampuan pengguna AI tersebut dalam berpikir kritis, dalam berpikir kreatif, itu lambat laun akan menurun kalau menurut saya. Dan mungkin sudah bisa dilihat hasilnya, karena dengan adanya itu orang-orang jadi dalam tanda kutip malas untuk
ngeriset, malas untuk mencari lebih rigid, lebih rinci terkait dengan suatu isu yang menjadikan itu. Apakah ini era kemunduran dalam berpikir atau sebenarnya ini bagus? Kalau menurut saya gimana? Jadi saya lempar aja. Melempar ya. Oke. Kalau menurut aku sebenarnya memang agak rancu dan ambigu dalam penggunaannya. Tapi balik lagi sebagai pengguna itu memang harus punya kayak memiliki barriernya gitu. Benar. Kalau kita bahaya juga kalau misalnya ya betul kalau dari narasinya membantu aktivitas manusia gitu. Tapi kalau misalnya kita terlalu menggantungkan aktivitas kita kepada teknologi, ya itu tadi kitanya jadi mundur secara otomatis gitu. Malah si teknologi jauh lebih di depan dibanding si manusia itu sendiri. Tapi kalau misalnya si manusia ini ya kita sebagai pengguna punya barrier gitu. Kalau misalnya dalam konteks ChatGPT untuk teman diskusi, ya jawaban dari si AI ini hanya sebagai kayak pembuka pintu. Benar. Kita harus kayak gini harusnya gitu. Nah, tapi selebihnya harusnya itu sebagai jadi acuan kita untuk meriset kembali apa yang dijelaskan si pembuka pintu tadi ini gitu kan, karena itu informasinya general banget tuh. Nah, tapi tugasnya kita adalah tetap memainkan pemikiran kritis kita. Ini benar nggak sih informasinya, valid nggak sih informasinya, karena tidak bisa dipungkiri ya teknologi ya ada errornya gitu kan. Informasinya tidak semuanya valid gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan agama, itu hati-hati guys. Kalau berhubungan dengan agama itu harus diperiksa, perlu diverifikasi berkali-kali. Betul, informasinya biar tidak salah gitu. Namanya juga robot ya, ada sistem error dan segala macamnya gitu. Jadi fungsi kita sebagai manusia adalah validator dari si teknologi ini. Jadi kita tetap memainkan daya pikir kita gitu. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja. Benar-benar tidak bergantung lah ya. Tidak bergantung sama itu saja, karena ketika kita bergantung, nah disitulah teknologi akan menggantikan pemikiran kita. Artinya yang biasanya kita mikir kritis itu, udah dibantu dengan teknologi, udah nggak mau mikir gitu, jadi kerjain yang lain gitu. Iya. Kalau saya sendiri untuk kita ngomongin AI gitu kan. Kalau saya sendiri sering pakai ChatGPT itu. Masuk kita ya. Tiap hari. Tiap hari ya. Tiap hari. Ya kerjaanku memang bagian dari Koroa ya, dari teknologi. Jadi sehari-hari ketemunya teknologi juga gitu. Salah satunya si AI ini, tapi fungsi AI kayak ChatGPT dan Gemini dan sebagainya itu ya itu tadi saya bercerita diri saya sendiri sih. Membuka pintu awal untuk dapetin ide baru. Betul, dapetin ide baru atau insight baru atau mungkin ketika saya lagi stuck, banyak siapa nih gitu kan, semuanya pada sibuk gitu. Malah curhat. Kadang kalau lagi stuck tuh ya kalau mau yang mikir instan dalam tanda kutip ya langsung ke AI gitu. Sedikit banyaknya memang pertama yang membantu, kedua terkadang ya agak terasa meringkas waktu juga gitu. Karena goalsnya adalah untuk mempersingkat waktu riset sebenarnya kalau saya lihat. Ya balik mungkin kita udah agak terlalu jauh dari AI. Iya, dari AI. Jadi ke ChatGPT, tapi sebenarnya saling terkait kan, karena pada akhirnya kan dengan adanya ini menjadi tantangan tersendiri juga kan untuk dunia pendidikan. Bagaimana pada akhirnya kita sebagai generasi yang yang pada saat ini kita ini megang estafet untuk menurunkan ilmu kita untuk dalam tanda kutip mendidik generasi berikutnya. Ini akan jadi tantangan tersendiri juga untuk kita, karena dengan adanya ini kita harus cari cara nih bagaimana caranya mengelola
pemanfaatan teknologi itu dengan baik, pemanfaatan AI itu dengan baik, sehingga generasi setelah generasi kita itu bisa dengan sadar, dengan pemikirannya pribadi, berpikir kritis, dengan sadar bahwa berpikir bahwa penting untuk dapat memiliki critical thinking yang baik. Nah, itu kan jadi tantangan kita juga kan. Sehingga itu harus menjadi salah satu agenda yang harus kita kita carikan solusinya, karena tidak dengan percepatan teknologi yang sangat pesat ini bukan tantangan yang dalam jangka waktu yang panjang. Maksudnya bukan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mungkin ini tantangan 5 tahun ke depan yang kita harus saat inilah memikirkan solusinya. Bukan lagi nanti ketika kita menunda itu, ya yang kena imbasnya adalah generasi setelah ini. Jadi kalau kita ngelihat di dunia pendidikan dengan tantangan baru itu, pasti harus kita pikirkan solusinya. Kalau menurut Sally sendiri, solusi yang katakanlah kita kembali ke pendidikan Islam secara general gitu. Apakah ada nggak sih mungkin yang Sally pernah baca terkait dengan pendidikan di Islam yang mungkin dengan adanya itu bisa diterapkan di beberapa generasi ke depan gitu? Pendidikan Islam secara general ya? Secara general aja. Secara generasi. Kalau pribadiku itu tuh selalu kalau belajar Islam itu tuh bukan soal baca Qurannya justru yang utama, tapi nilai-nilai dalam Islam itu sendiri yang mungkin penting untuk diterapkan pada kehidupan gitu, yaitu tentang akidah, tentang akhlak. Nah, dua poin ini tuh dari kecil, baik itu berasal di pendidikan waktu SD, SMP, bahkan di keluarga sendiri, selalu itu yang diulang-ulang. Akidah, akhlak, kalau ketemu dengan orang kayak gimana, kalau misalnya sedang bermuamalah, misalkan kayak ya jual barang tuh kayak gimana, beli barang tuh akhlak kayak gimana gitu. Nah itu dulu. Nah setelah diajarkan akidah dan akhlak tuh baru dikasih tahu ini tuh sumbernya kenapa bisa kayak gini gitu. Itu tuh ayat Quran itu sendiri gitu. Baru dikasih tahu ya dibalik kamu melakukan kayak gini tuh udah disebut dalam tanda kutip disebut dalam ayat Quran gitu. Bahwa kita tuh ya seperti ini. Karena ya Quran kan dibilang kan pedoman hidup gitu. Nah itu jadi tidak dikasih tahu dulu sumbernya, tapi dikasih dulu praktikalnya langsung, baru dikasih tahu ini tuh sumbernya dari sini. Ada landasannya gitu. Sehingga melekat gitu. Ternyata begini gitu. Jadi sampai sekarang pun sampai saat ini yang aku pelajari itu ya tentang akhlak, tentang akidah dulu gitu. Sebelum pada akhirnya mempelajari tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, dan itu ternyata sadar gitu, ada keingintahuan gitu. Ini landasannya dari mana sih gitu. Itu di situ aku ngeriset gitu, apakah itu ada di Quran, apa itu ada di hadis, mencari ceramah dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau menurutku memang akhlak dan akidah ini sangat penting ditanamkan gitu untuk anak-anak muda sekarang, untuk ya sebagai barrier lah untuk menjaga dia ke kehidupan berikutnya. Apa perjalanan hidupnya. Kehidupan berikutnya. Iya, karena sekarang kan banyak yang bilang banyak isu yang tidak punya jati diri lah, yang memang tidak bisa berkata tidak. Itu keresahan anak muda sekarang gitu. Jadi iya, itu ya mungkin itu salah satu dan tanda evaluasinya ya mungkin yang dibutuhkan adalah membentengi diri tadi dengan
yang dasar-dasar tadi, dari ilmu tentang akidah, akhlak dan lain-lain yang jadi apa ya, jadi role dia ngelakukan apapun yang membentengi dirinya dari kalau akidah kan keimanan ya, terkait dengan keimanan yang membentengi dia dari pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan akidahnya, dan itu ya memang kita lihat tantangan yang lain lagi gitu. Dari kalau tadi kita udah ngomongin tantangan AI, nah itu ya, yang akidah itu juga tantangan yang berbeda lagi dengan era globalisasi yang semua orang itu bisa menyampaikan pemikirannya secara personal ke media, dan ketika itu disukai, ketika itu diminati, itu sangat amat mudah untuk tersebar gitu, dan itu jadi tantangan baru juga untuk dunia pendidikan yang tadi yang Sally bilang, kita harus nanamkan akidah, akhlak yang bisa jadi benteng untuk dia menjalani kehidupannya gitu. Tapi kalau menurut Bang Kamu sendiri, menurut Bang Kamu tadi apa yang harus dipelajari dulu bagi anak muda tentang pendidikan Islam secara general itu sendiri? Wah, dikembalikan ya pertanyaannya. Ya, saya balikan lagi. Okay. Ya kalau anak muda ya selain yang tadi ya, selain akidah, akhlak, adab dan lain-lain, kalau menurut saya pribadi, setelah dari mempelajari itu, sebenarnya anak muda itu terutama Gen Z misalnya, Gen Z yang punya kreatif thinking yang sangat amat bagus lah, punya cara untuk berpikir kreatif yang sangat luar biasa. Bahkan sampai saya pernah dengar istilah anak-anak Gen Z ya, yang sering ngomong kalau kerja cerdas itu lebih baik dari kerja keras. Cerdas itu lebih baik. Saking dia berpikir kreatifnya sampai muncullah istilah itu yang dia dalam tanda kutip di highlight mereka, yang menunjukkan bahwa mereka lebih memilih berpikir kreatif, mencari solusi yang berbeda ketimbang harus menjalankan sesuatu yang benar-benar harus keras gitu dilakukan. Kadang-kala seperti yang saya pribadi temukan ya seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, setelah dibentengi tadi dengan akhlak, dengan adab dan dengan akidah yang baik, kalau saya pribadi lebih ngejarnya ke pertama yang paling pasti yang diminati dulu. Belajar suatu hal yang diminati itu akan berbeda dengan kita belajar sesuatu yang kita tidak minat di situ. Nah, ketika kita meminati suatu hal, maka energi yang kita keluarkan itu kadang-kala berubah menjadi satu kesenangan gitu. Energi yang kita keluarkan itu berubah menjadi sesuatu yang membuat kita ceria, senang gitu, sehingga nggak terasa belajar misalnya, nggak terasa belajar, melainkan ya kita main-main aja gitu jadinya. Nah, itu yang saya lihat ya, selain dengan penanaman akidah, akhlak dan lain-lain, mulai dari yang kita minati, dari situlah nanti benteng pertama itu diuji. Maksudnya benteng pertama itu yang tadi yang udah dipelajari, akhlak, akidah dan lain-lain, itu akan diuji apakah dia akan mengkaitkan apa yang dia pelajari, yang diminati itu dengan benteng itu, dengan Islam tadi. Kalau dari kecil sudah diajarkan dengan Quran, dengan akidah, akhlak dan lain-lain, maka apapun ilmu yang dia pelajari kemudian hari akan kembali ke situ gitu. Jadi misalnya seorang, katakanlah teknologi, seorang programmer, ketika seorang programmer dia ditanamkan akidah yang baik, akhlak yang baik, memiliki akhlakul karimah yang itu dia tidak lepas dari Quran dan lain-lain, dia jadi programmer pun dia akan jadi programmer yang baik. Dia akan berlepas diri kepada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam Islam, dilarang dalam Islam, yang membuat apapun yang dilakukan pada akhirnya akan kembali ke tujuan hidup dia di awal intinya.
Nah itu kalau yang saya lihat. Jadi ketika sudah didapatkan dasar yang baik di dunia di pendidikannya, apapun yang akan dia pelajari, maka itu akan kembali kepada rule-rule yang dia udah tanamkan di dalam dirinya gitu, di awal. Itu kalau menurut saya. Tidak ada batasan dalam apa yang mau dipelajari, tapi lebih ke dengan benteng di awal itu mau belajar apapun, pasti akan selamat sentosa, insya Allah. Masya Allah. Oke, kalau dari yang cerita tadi sama yang cerita yang aku sampaikan tadi itu, bahwa aku sepakat bahwa kalau belajar agama itu tuh sebenarnya enggak mentok-mentok atau harus terpatok dengan belajar ngaji dulu. Betul. Tapi belajar dari manapun yang berbau dengan agama, ya tadi salah satunya adab, akhlak, etika, akidah, bahkan yang cara-cara bermuamalah, bersosialisasi gitu. Nah itu kan nilai-nilai Islam gitu. Tapi memang pada dasarnya sebenarnya ada di ngaji. Tapi kalau menurut Bang Kamil sendiri, apakah salah satu yang sepakat juga bahwa belajar agama itu tidak harus ngaji dulu gitu, atau memang harus ngaji dulu? Ngeri. Kita harus samakan dulu nih definisi dulu ini apa? Yang harus pertama belajar. Oke. Kalau saya melihatnya ya ngaji. Oke, ngaji ini baca Quran berarti. Iya, ngaji ini baca Quran. Kalau ngaji baca Quran, kalau saya pribadi ngelihatnya itu adalah nomor sekiannya. Harus ada sebelum ke situ secara langsung ataupun tidak langsung harus ada diajarin tentang akidah, harus ada diajarin tentang akhlak, adab. Hebat pun dia ngaji kalau adabnya kurang baik, kalau akhlaknya tidak bagus, apalah artinya gitu. Atau misalnya bisa pun dia ngaji tapi dia tidak punya akidah yang baik atau tidak seakidah, nah itu kan jadi masalah juga kan. Dan itu bukan hal yang bisa ditawar. Kalau menurut saya pribadi, bukan satu hal yang bisa ditawar, karena pentingnya menanamkan akidah, akhlak dan lain-lain itu yang akan menjadi representasi dari apa yang dia baca Quran. Ketika dia akhlaknya baik, dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah cara dia memuliakan Al-Quran itu sendiri gitu. Tapi kalau ketika dia adabnya tidak baik, dia mau melantunkan Al-Quran itu, kalau saya pribadi melihatnya salah satu cara untuk tidak memuliakan Al-Quran. Dia sembarangan dalam baca Al-Quran, dia mungkin dia baca Quran tapi masih membuka auratnya, kemudian dia baca Quran tapi saat baca ya, kita ngomongin saat baca ya, saat baca dia tidak suci, artinya masih tidak ambil wudhu dan lain-lain. Itu adalah nilai, mungkin ya saya pribadi memandangnya nilai minus untuk kewajiban kita untuk memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran ini ya yang seperti yang kita tahu ya mulia gitu, dan insya Allah apa yang juga dekat dengan Al-Quran ya insya Allah Allah muliakan gitu. Jagalah itu, dan mudah-mudahan dengan kita menjaga itu Allah kembali muliakan kita dengan Al-Quran. Itu kalau menurut saya. Amin. Nggak terasa juga udah berapa menit kita? Setengah jam ya? Setengah jam. Oke, apa tuh? Terakhir deh. Ini ada satu nih. Kalau ada. Kalau saya sendiri melihat bagaimana sih cara pendidikan anak. Ini kan kita udah ngomong banyak hal tadi. Betul. Mendidik mulai dari teknologi, AI segala macam. Saya mau tarik kayak diskusi kita di awal. Kalau menurut saya, kalau sekarang ya, posisi sekarang dengan apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk mendidik anak di dunia teknologi yang sekarang ini, apa sih yang menjadi
cara terbaik, kalau menurut saya pribadi ya, cara terbaik untuk mengurangi pengaruh-pengaruh tadi yang kita diskusikan di awal, mulai dari AI, mulai dari katakanlah tadi akhlak, akidah yang pemikiran-pemikiran yang mungkin di luar dari apa yang kita yakini. Nah, menurut saya pribadi ini ada nggak sih yang kepikiran ataupun pernah saya baca-baca di mana atau gimana untuk membentengi anak-anak mereka tadi, generasi-generasi yang akan menjadi PR kita untuk mendidiknya ini? Lebih ke caranya gitu ya, cara orang tuanya ya. Cara orang tuanya kalau menurut saya pribadi, kan kalau saya lihat kan dari kecil udah didik didikte. Nah, kalau saya pribadi kan disantai, dibebaskan. Kalau saya pribadi melihatnya untuk isu tantangan yang tadi lah. Gimana menurut saya? Kalau berarti spesifiknya apakah ke pendidikan Islam itu sendiri atau gimana cara orang tua mendidik? Bagaimana cara orang tua mendidik secara umum aja? Secara umum aja. Untuk membentengi dari tadi, ya dari AI tadi, kemudian dari A, B, C, D yang kita udah diskusikan. Oke, aku jadi teringat dan dari beberapa obrolan, karena aku juga banyak belajar dari tim-timnya Qur'an sendiri. Waduh. Kan Anda juga tim Qur'an. Oh iya betul. Sebanyak lah obrolan dan diskusi yang terjadi di internalnya Qur'an gitu. Dan pernah juga membahas tentang parenting gitu, parenting Islam, baik itu parenting Islam dan parenting secara umum gitu. Dan memang yang pertama kali harus ditanamkan pada keluarga itu adalah komunikasi yang transparansi. Jadi antara orang tua dan anak yaitu saling terbuka dan saling ngobrol aja gitu. Karena pada masa kini ya sudah balik lagi ke anak Gen Z gitu ya, sudah semakin bersuara bahwa banyak di antara mereka tuh yang ada batasan gitu antara orang tua dan anak. Sehingga mereka bahkan mau belajar sama orang tua sendiri pun segan. Padahal sebenarnya mereka bisa sebebas apapun, bisa kapanpun untuk belajar bareng orang tuanya gitu. Nah, yang pertama itu kalau menurut aku dan baru disadari juga ya memang komunikasi yang transparan itu sangat penting antara orang tua dan anak gitu. Jadi orang tua bisa ngobrol dengan santai, bahkan mendidik dengan santai gitu, kayak ngobrol ya kayak gini doang gitu dengan anaknya, mau itu tentang pengetahuan umum atau pengetahuan Islam gitu. Dan si anak pun bebas gitu menanyakan ke orang tuanya, dan bisa juga kalau misalnya ada sedikit yang mengganggu dia, ya dia bisa sebebas itu gitu nanya ke orang untuk cerita, karena orang tuanya sudah sebagai teman gitu. Jadi ada teman lah di dalam keluarga yang bisa dia jadi pegangan dia lah, jadi tempat curhat dia, dan itu menjadi prioritas dia dibanding di eksternal dia gitu. Di lingkungan teman-teman kita tidak tahu kan apa temannya itu baik atau enggak gitu kan. Menarik. Nah, jadi pertama ya komunikasi transparansi, yang kedua ya memang dalam tanda kutip bebannya orang tua itu ya harus selalu update untuk pengetahuan sekarang gitu. Jadi si orang tua juga tidak mesti kayak berpatokan pada pengalamannya yang di masa lalu gitu. Jadi ya eranya kan berjalan ya gitu. Jadi ada dan tanda kutip ya beban orang tua tersebut harus selalu ikut juga nih zaman apa yang diikuti anakku sekarang gitu. Jadi si orang tua itu ya bisa baik itu memberi nasihat atau saran itu sesuai dengan zamannya si anak gitu. Karena memang zaman anak itu bukan zaman anak itu kita. Betul, karena sudah beda era nih gitu dan sangat timpang gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku lah ya. Menarik. Kalau sebagai pembuka pintu pembuka lah sebagai orang tua untuk mengajarkan atau mendidik kepada anaknya gitu. Menarik. Kalau menurut Bang Games sendiri gimana? Sepakat dengan transparansi itu tadi, karena yang saya lihat juga dengan transparansi itu tadi, anak-anak pasti akan punya tempat cerita, punya tempat kembali lah setelah dia seharian di luar sama teman-temannya, sama gurunya, terus teman nongkrongnya dan lain-lain. Ketika dia punya masalah di sana, ada benteng
orang tua ataupun keluarga yang ngebentengi dia untuk menjaga tetap di jalan yang baik gitu. Karena ketika itu tidak ketika itu lepas dari orang tua, maka yang akan terjadi ya kita dalam tanda kutip berjudi sama lingkungan anak-anak kita gitu. Karena kalau dia dapat teman yang bagus, teman yang baik dan lain-lain, dia akan baik. Tapi ketika dia tidak mendapatkan lingkungan yang baik, tidak mendapatkan lingkungan yang bagus, jadi dia bisa mengikut ke sana, dan itu orang tua tidak bisa kontrol. Kenapa? Karena benteng pertama untuk tempat cerita anak ke orang tua itu nggak ada gitu. Betul. Nah itu yang menjadikan ya bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan lah. Jadi sepakat dengan Sally tadi untuk kita mendidik di era yang sekarang gitu, yang anak-anak bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi dari luar, anak-anak bisa dengan mudahnya mendapatkan dalam tanda kutip hasutan dari luar ketika itu tidak dibentengi dengan yang paling pertama yaitu keluarga. Ya terlepaslah kita berjudi dengan masa depan anak gitu. Berjudi. Oke. Panjang. Iya nih. Sudah kemana-mana dari pembuka Profesor Stella pendidikan, terus masuk ke teknologi AI, pendidikan Islam, sampai akhirnya gimana cara peran orang tua dalam mendidik anak gitu ya. Ya mungkin kayak itu aja guys podcast hari ini. Semoga topik obrolan hari ini bisa menjadi insight buat teman-teman lah. Dan jangan lupa untuk tonton episode podcast Quran lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.